warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajar Amalia dari kelas 7D. Di sini saya akan membahas tentang teks persuasif atau penggunaan bahasa persuasif yang dibawakan oleh Dr. Anda Ratnawati, MPD, guru dari SMP Negeri 2 Watampone di Radio RRI Bone. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif merupakan bacaan yang terdiri dari kumpulan paragraf berisi bujukan atau ajakan untuk pembacanya. Penulis membuat teks persuasif untuk meyakinkan pembaca agar terpengaruh bacaan sehingga memiliki pemikiran yang sama. Dalam kalimat yang lebih ringkas, pengertian teks persuasif adalah bacaan atau teks yang isinya berupa ajakan atau bujukan kepada pembacanya agar melakukan atau mengikuti isi dalam teks persuasif yang telah dibuat. Struktur teks persuasif. Di luar judul ada 3 struktur teks persuasif yang harus diikuti dalam menyusun jenis-jenis ini. Struktur teks persuasif yaitu lead atau alinea pembuka, batang tubuh atau alinea penjelas, ending atau alinea penutup. Ciri-ciri teks persuasif. Pertama, pengaruh atau himbauan kepada pembaca. Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang mengatakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata ajakan. Contoh, mari, ayo, lakukanlah, dan sebagainya. Kelima, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. 4. Contoh teks persuasif yang judulnya sayangi tubuh Anda dengan tidak merokok. Alinea pembuka. Rokok mengandung zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Di dalam rokok terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia. Di antara bahan kimia yang terkandung dalam sebuah rokok, 200 di antaranya merupakan zat beracun. Contoh zat kimia yang sangat berbahaya dalam sebatang rokok adalah tar dan nikotin. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin sebatang rokok, maka semakin besar dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Penjelas, dampak buruk merokok tidak hanya akan diterima oleh orang yang menghisap rokok, tetapi juga orang yang di sekitar kita yang terpapar asap rokok. Bahkan orang yang terpapar asap rokok atau yang biasa disebut perokok pasif memiliki potensi terkena dampak buruk rokok lebih tinggi daripada perokok aktif. Contoh bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh rokok adalah penyakit jantung, kanker, impoten, gangguan kehamilan dan janin, dan penyakit bahaya lainnya. Alinea penutup. Banyak perokok yang mengalami sakit parah akibat perbuatannya yang sia-sia. Karena dampak negatifnya begitu besar, hindarilah merokok. Dengan menghindari diri dari merokok, maka kita sedang menghindari diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya.